video, we're gonna talk about lesson. But in this video, I just want to try to answer all the questions that you gave to me last night. Oke, dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang pelajaran, tapi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. The first question came from Ambar. Pertanyaan pertama datang dari Ambar. Ambar ini adalah teman saya, kebetulan satu profesi. Ambar mengajar di SMP Belarminus, jurusan Bahasa Indonesia, sedangkan saya mengajar di Bina Kreasi Mandiri sebagai guru kelas. Oke, the question is, pertanyaannya adalah, bro, aplikasi online apa yang menarik untuk belajar? Game atau quiz? Oke. Actually, at the first, sebenarnya yang pertama yang bikin menarik must be come from us. Yang bikin siswa kita tertarik dengan pelajaran kita, yang pertama itu adalah kita yang harus terlebih dahulu menarik di mata mereka. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? When I in junior high school, I don't like to study about math because I don't like the teacher. But when I in senior high school, I love to study math. Why? Because I love the teacher. She can explain with a good explanation. And then I love to study about math when I in senior high school. Oke. Aplikasi untuk virtualnya yang pada umumnya orang pakai adalah Zoom Meeting dan Google Meet. Oke. Kedua-duanya ini fungsinya adalah sama. Cuman menurut saya lebih baik menggunakan Google Meet. Selain ringan, itu juga free dan tidak ada pembatasan waktu untuk menggunakannya. Sedangkan kalau Zoom itu menurut saya aplikasinya sedikit berat, dan kemudian kalau kita pakai yang free, setiap 40 menit dia akan stop dan kita harus keluar dan bikin lagi link yang baru untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, sehingga sedikit mengganggu kalau misalnya ketika kita sedang menjelaskan pembelajaran dan kemudian 39 menit, kemudian 1 menit lagi akan habis. Sementara kita lagi asik untuk menjelaskan, akhirnya terputus. Untuk masuk di link yang baru lagi, kita masih harus tetap menunggu siswa kita sampai komplit, kemudian kita akan melanjutkan. Jadi, I think aplikasi yang kita pakai sebaiknya pakai Google Meet, supaya durasinya tidak terpotong-potong. Kemudian untuk kuis, jadi sharing sedikit tidak apa-apa. Kalau untuk kuis biasanya itu saya pakai Google Form. Dan kemudian untuk kuis saya selalu menggunakan pilihan ganda tanpa isian dan tanpa uraian. Kenapa? Untuk memudahkan kita juga dalam koreksi, dan juga untuk anak-anak kita ketika mereka selesai mengerjakan tugas mereka, mereka akan langsung mendapatkan nilai hasil dari apa yang mereka kerjakan. Oke, but sometimes, tapi kadang-kadang saya suka bikin kuis dadakan. Saya sebutnya kuis interaktif. Di dalam satu grup WhatsApp, saya kirim voice note. Dan anak-anak biasanya saya suruh langsung menjawab dengan menggunakan voice note juga. Nah, untuk yang tercepat pertama, tercepat kedua, dan tercepat ketiga yang menjawab pertanyaan saya akan kasih masing-masing poin. Jadi, ketika saya memberikan pertanyaan, mereka akan langsung menjawab. Kalau dari pertanyaan saya, jawabannya jeda sekitar 1 menit atau 2 menit baru menjawab, I think ketika mereka menjawab itu, mereka sudah mencari sumber yang lain. Tapi ketika saya berikan pertanyaan dan langsung dijawab, berarti dia benar-benar tahu jawaban dari pertanyaan saya. Nah, seperti itu untuk kuis interaktif yang bisa kita lihat apakah anak-anak kita benar-benar tahu, benar-benar ingat, benar-benar hafal, benar-benar paham. Kalau misalnya tidak secara virtual yang di Google Meet atau di Zoom, caranya bisa seperti itu.
Tercepat pertama, kedua, dan ketiga harus di appreciate because they can answer. Mereka bisa menjawab langsung dari pertanyaan yang kita berikan. Itu kuis interaktif. Itu akan memacu mereka untuk membaca catatan-catatan yang sebelumnya. Sudah pastinya kuis yang akan kita berikan adalah materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada waktu yang sudah lalu. Jadi mereka akan terpacu untuk membaca, menghafal. Kapan ada kuis, I have already for that. Kalau misalnya ada kuis, saya sudah siap untuk itu. Nah, itu mungkin salah satu contoh untuk cara untuk mengadakan kuis dengan anak-anak supaya mereka excited to answer. Jadi, untuk yang tercepat pertama, kedua, ketiga, nanti poinnya kita kumpulkan dan siapa yang mendapatkan poin terbanyak, nah harus ada rewardnya supaya anak-anak yang kita ajar terpacu atau semangatnya ada untuk menjawab kuis-kuis yang kita beri. Kemudian untuk game, I'm sorry, sejauh ini saya belum pakai aplikasi untuk main game dengan anak-anak. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman yang lagi menonton video ini mungkin bisa kasih saran aplikasi apa yang bisa kita pakai untuk main game online. Bukan main game online seperti Free Fire, Mobile Legends ya maksudnya. Aplikasi game, tapi tujuannya adalah untuk pembelajaran. Untuk yang punya saran silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, the second question came from Angel. The question is, pertanyaan kedua datang dari Angel. Pertanyaannya adalah, malam Mister, Angel mau nanya, aplikasi untuk edit video yang bagus itu namanya apa ya Mister? Thanks Mister. Oke, Mister pernah pakai Video Maker, kemudian pernah pakai Video Show, kemudian Mister juga pakai KineMaster. Nah, dari ketiga aplikasi ini, yang recommended menurut Mister itu adalah aplikasi KineMaster. Karena di KineMaster ini, ketika Mister syuting video pembelajaran atau video apapun, Mister bisa ganti backgroundnya sesuka hati Mister. Misalnya, Mister membuat video pembelajaran, backgroundnya adalah di dalam kelas, Mister pakai blue screen. Nanti ketika Mister mengeditnya, Mister bisa mengeditnya, Mister itu seolah-olah ada di pinggir pantai atau sedang di dalam taman, kira-kira seperti itu. Jadi aplikasi yang menurut Mister untuk mengedit video yang bagus saat ini adalah KineMaster. Oke? Oke, next question. This is the third question. Came from Ma'am Esther. Mister, kapan traktir bakso, apa kek, burger kek, atau apalah gitu. Oke, Ma'am, setelah ini ya. Oke. Pertanyaan dari Evarina Sinuraya, kemudian Edo, kemudian Deardo yang menanyakan tentang COVID-19. Oke. Actually kerinduan kita semuanya sama. COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Kalau misalnya ditanya, Mister, kapan corona akan hilang dari Indonesia? Actually, exactly, I don't know how to answer the question. Maybe you can ask to our God, kapan ini akan segera berakhir? Oke, tapi harapan kita sama-sama berdoa, semoga semuanya COVID-19 ini, varian apapun itu, biarlah berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke, untuk Evarina Sinuraya, kelas 5A, Edo kelas 4B, dan Deardo kelas 7. Semoga ini sudah menjawab dari pertanyaan kalian bertiga. Oke, have a nice day. Tetap sehat. Makan makanan sehat, pola makanannya juga harus teratur. Oke? Next question came from Lucky. Marcelo Lucky. Pertanyaan selanjutnya datang dari Marcelo Lucky. Pertanyaannya adalah, kapan saya dan dia bisa terus bersama Mister? Maksudnya bersama Mister? No, maksudnya kamu dan dia terus bersama. Oke, actually I don't know
Maybe you can ask to Arga. Oke, kan kamu masih sekolah, masih duduk di bangku SMA, masih lama, perjalanan kamu masih panjang. When you finish from senior high school, you have to take a university. Ketika kamu sudah lulus dari SMA, SMK ya, SMK perhotelan itu kamu masih bisa lanjut untuk ambil perguruan tinggi. Setelah itu kamu bekerja and then you get success and then you can come to her house and then you say, will you marry me? Something like that, I think. And when she say yes, that is the time you and she will be together forever. Nah, dari situ langkahnya kamu akan bersama dia selamanya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan kamu ya, Lucky. Thank you. Oke, next question and then this is the last question. Came from Samuel Kevin. The question is, Mister, kok air laut rasanya asin? Oke, jawabannya, air laut itu asin karena kita merasakannya pakai mulut atau lidah. Kalau kita pakai mata, pasti rasanya pedas. Mantap. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Okay? I think enough and I say thank you for your kindness. Bye-bye.